Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita senantiasa limpah curahkan kepada baginda Nabiyana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali di acara kuliah pagi, dan sekaligus saya doakan hadirin sekalian yang nonton, yang muter video ini, semoga panjang umur, sehat walafiat, dan dimudahkan rezekinya, dibarokahkan rezekinya, lancar, tetap semangat. Hadirin yang dirahmati Allah, ada seorang laki-laki tua datang kepada saya. Rambutnya sudah memutih karena usia. Setelah bersalaman ia berucap, "Pak Ustadz, ketika bangkit dari ruku, saya selalu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah." Nah, kata penceramah di kampung saya, makmum yang melakukan perbuatan seperti itu maka sholatnya batal. Bagaimanakah sholat saya selama ini? Nah, seperti itu pertanyaannya. Dan ada lagi, dalam sebuah pengajian terlihat seorang jemaah yang melaksanakan sholat. Ketika takbiratul ihram, ia angkat kedua tangannya setinggi-tingginya. Setiap kali tegak bangun dari sujud, ia kembali mengangkat kedua tangannya. Ada lagi seorang muslim yang hidup bernapas karena nikmat karunia Allah. Detak jantungnya karena kudrat dan iradah Allah, tapi tidak pernah mau menempelkan dahinya untuk bersimpuh sujud ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, 3 kasus di atas memberikan gambaran kepada kita tentang potret umat saat ini. Saya berharap meskipun jauh dari kesempurnaan, mudah-mudahan ceramah ini dapat memberikan motivasi untuk kita semua, ya, supaya kita tidak sampai menanyakan seperti itu, karena kita udah tahu bahwa yang seperti itu adalah hukumnya seperti ini, kan gitu. Berarti kita tahu karena udah mengaji gitu. Nah, jangan sampai menanyakan seperti itu. Kalau Anda memang menanyakan seperti itu, berarti belum tahu. Artinya tidak mengaji. Nah, itu. Tidak mau baca buku, tidak mau baca kitab, tidak mau dengarkan ceramah. Itu hadirin sekalian. Dan pertanyaan ke-1, saya coba akan jawab di sini ya. Ada yang menanyakan, apakah sholat? Apakah sholat itu? Nah, jadi sholat menurut bahasa adalah doa atau doa untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah aqwal wa af'alu muhsasatun mubtatahatun bitakbirihi muhtatamatun bitaslim, ya. Ucapan dan perbuatan khusus diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itu adalah salat. Pertanyaan kedua, apakah dalil yang mewajibkan salat? Jawabannya dari Al-Quran
ayat Quran surat Al-Bayyinah ayat 98, surat 98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah. Dan ayat ke-78 di dalam surat Al-Hajj, Fa'aqimus sholata wa atuz zakata wa tasimu billah wa maulakum fa'ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu. Maka dialah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang mendukung kepada apakah itu sholat dan kapan diwajibkannya sholat, gitu ya. Ada lagi dalam hadis Rasulullah SAW, an ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bunyal islamu ala khamsatin alal ayu wahadallahu wa aqimus sholata wa itaiz zakata wa siyama ramadana wal hajj. Dari Abu Bakar bin Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, agama Islam itu dibangun atas 5 perkara. Agar mentauhidkan Allah, ke-1 agar mentauhidkan Allah, 2 mendirikan sholat, 3 menunaikan zakat, 4 melaksanakan puasa Ramadan, dan kelimanya melaksanakan ibadah haji. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin sekalian, kapan sholat diwajibkan? Sholat diwajibkan 5 waktu ini sehari semalam sejak peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis an Anas bin Malik qala furidat ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lailata usriya bihi shalawatul khamsina summa nuqisat hatta juliyat khamsan summa nudiya ya Muhammadu innahu la yubaddalul qawlu ladayya wa inna laka bihadihil khamsin. Dari Anas bin Malik, ia berkata, sholat diwajibkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam ia diisrakan. Sholat itu ada 50, ya, ada 50. Nah, waktu itu diwajibkan kepada Nabi itu 50 waktu. Tapi Kanjeng Nabi unjukkan kepada Nabi Musa ke atas, naik turun lagi, naik lagi, turun lagi. Akhirnya kemudian dikurangi hingga dijadikan 5 waktu. Kemudian Rasulullah SAW dipanggil, wahai Muhammad, sesungguhnya kata yang ada padaku tidak diganti. 50 itu tidak diganti. Sesungguhnya untuk dengan 5 sholat ini adalah 50 waktu. Itu. Jadi ganjarannya walaupun kita melaksanakan 5 sholat atau 5 waktu, tetap ganjarannya 50 waktu. Itu. Apalagi kita sholat terus berjamaah, tidak ditinggalkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita di pagi ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang, sehat walafiat dan rezeki barokah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa antum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.